Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, agar kita bisa mempelajari pengetahuan yang ada di sekitar kita. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Apakah kalian telah mengetahui apa-apa saja perubahan wujud benda itu? Jika belum, mari sama-sama kita simak video berikut. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan berbagai cara dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata manusia. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat yang memiliki molekul gerak translasi atau gerak pindah tempat dan gerak vibrasi atau bisa saja bergerak di tempat. Pada kondisi tertentu, suatu zat benda yakni padat, cair, dan gas tidak bisa mempertahankan bentuknya. Itulah sebabnya bisa mengalami perubahan wujud seperti berubah warna, berubah bentuknya, dan muncul bau atau aroma lain dari wujud sebelumnya. Hal ini terjadi tentu bukan tanpa sebab, melainkan karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Perubahan wujud tersebut dapat bersifat atau tidak sementara, yang artinya menghasilkan zat yang baru dan tidak bisa dikembalikan lagi pada wujud awalnya. Itulah sebabnya perubahan wujud sebuah benda sangat berkaitan dengan perubahan fisika, kimia, dan biologi yang menjadi penyebab mengapa suatu zat benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Pada proses perubahan wujud tersebut, ada yang memerlukan kalor atau melepas kalor. Sifat-sifat benda. Membahas tentang perubahan wujud pada sebuah benda, maka tidak akan lepas dari pembahasan zat benda itu sendiri. Kalian pasti sudah sering menjumpai benda-benda yang mudah berubah wujud. Untuk mengalami proses perubahan wujud, biasanya zat benda tersebut memiliki sifat atau karakteristik sebelum atau sesudah terjadi perubahan wujud. Berikut ini sifat-sifat benda yang perlu kalian ketahui untuk terjadinya perubahan wujud. Pertama, benda padat. Ada berbagai macam benda padat yang bisa kalian temukan di lingkungan sekitar yang kemudian bisa berubah wujudnya. Benda padat memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. 1. Memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu, bahkan cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda sekalipun. Kedua, tidak mudah berubah wujud. Ketiga, untuk merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama dengan berbagai macam usaha seperti memukul, menekan, dan sebagainya. Kedua, benda cair. Pasti sudah tidak asing dengan benda cair atau cairan yang sangat banyak kita temukan di rumah atau di lingkungan sekitar. Benda cair tentu bisa berubah wujud menjadi bentuk lain, seperti menjadi padat atau gas. Sebelum terjadi perubahan, benda cair memiliki sifat-sifat atau karakteristik seperti berikut ini. 1. Bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan pada bentuk wadah yang menampungnya. Kedua, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju yang lebih rendah karena adanya hukum gravitasi. Ketiga, benda cair dapat meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori permukaan. Keempat, memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Selanjutnya, ketiga, benda gas. Berbeda dari benda padat dan cair yang bisa tampak jelas wujudnya, beberapa benda gas mungkin tidak bisa dengan mudah terlihat dengan mata manusia, seperti udara. Meskipun tidak tampak wujudnya, namun benda gas itu ada dengan molekul yang sangat kecil dan banyak sehingga sulit dilihat oleh manusia. Serupa dengan bentuk zat benda lainnya,
Benda gas juga bisa berubah wujud, yang awalnya tidak tampak menjadi tampak, atau yang awalnya tampak menjadi tidak tampak saat menjadi gas. Benda gas memiliki sifat-sifat atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan bentuk zat benda lainnya. Seperti 1. Memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Itulah sebabnya bentuk gas akan bergantung dengan bentuk dan kondisi wadahnya. Kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Contohnya, saat kalian meniup balon, maka karet balon akan mengembang. Saat itulah yang membuktikan bahwa gas menekan ke segala arah dan menyesuaikan dengan wadahnya. Misalnya, jika kalian meniup balon berbentuk kelinci, maka gas akan mengisi balon sesuai bentuknya. Macam-macam perubahan wujud benda. Jenis-jenis benda yang memiliki sifat dan karakteristik di atas juga akan mengalami perubahan bentuk wujud yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Perubahan wujud pada benda ini bisa bermacam-macam karena setiap zat benda juga memiliki karakteristik sendiri yang membuatnya memerlukan proses perubahannya masing-masing. Berikut ini macam-macam perubahan wujud sebuah benda yang perlu kalian ketahui agar bisa memaksimalkannya untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekitar. 1. Mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga biasa kita kenal dengan istilah meleleh. Contohnya, kalian melelehkan coklat batangan menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. 2. Membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Kalian pasti pernah membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. 3. Menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya saat kalian berkeringat, maka keringat akan menguap dan mendingin dari tubuh kita. Yang paling sering kita lihat adalah ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. 4. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah. Kalian bisa melihat embun pada daun-daun rumput di pagi hari atau gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. 5. Menyumlin. Menyumlin adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyumlin membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Misalnya, jika kalian meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis. Benda padat itu akan menyumlin ke udara. 6. Mengkristal atau deposisi. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda tersebut. Perubahan ini bisa kalian amati pada pembentukan salju. Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ada 3 wujud zat yang ada di sekitar kita, di antaranya padat, cair, dan gas. Wujud zat tersebut memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya ada 6 perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyumlin, dan yang keenam mengkristal atau deposisi.
Oke, sekian dulu materi kita pada hari ini. Kakak mohon maaf jika ada pembahasan yang belum jelas atau jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.